Sense atau bisa dibilang firasat, datangnya resesi ekonomi semakin dirasakan pemerintah. Buktinya, anggaran pemulihan ekonomi nasional dinaikkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut total anggaran untuk pemulihan ekonomi mencapai 641,2 triliun rupiah atau 2 kali lipat dari usulan pertama di angka 318 triliun rupiah. Gejala jatuhnya ekonomi sangat dalam sudah ditunjukkan oleh sejumlah indikator makro. Pertama adalah penjualan mobil. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor alias Gaikindo merekam penjualan mobil di bulan April terjun bebas di atas 90% ke level 7.800-an unit. Lambatnya gerak ekonomi juga dimunculkan oleh neraca dagang April. Nilai ekspor turun 7% dibandingkan tahun lalu ke 12,19 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu impor longsor dalam sampai 18,5% ke 12,54 miliar dolar Amerika Serikat. Apakah lambatnya impor menjadi parameter baik untuk ekonomi? Belum tentu, sebab ini adalah wajah kelesuan industri di dalam negeri karena sebagian terpaksa berhenti. PEN ini adalah wujud dari bagaimana pemerintah realistis melihat kondisi perekonomian kita yang sudah diambang resesi, bahkan ada risiko untuk jatuh ke krisis. Ya. Makanya kita berupaya untuk menyelamatkan perekonomian kita dengan program salah satunya PEN. Ya. Nah, kalau kita merujuk kepada banyak negara, yang dilakukan oleh banyak negara itu adalah dengan mengeluarkan stimulus yang begitu besar. Ya. PN ini adalah bagian dari stimulus fiskal. Untuk yang dipersiapkan oleh pemerintah hanya di kisaran 300-an triliun. Ya, kalau menurut saya ini relatif terlalu kecil. Ya, kita membutuhkan angka yang lebih besar lagi. Tapi itu nggak masalah. Ya, yang paling utama adalah kita melihat adanya sense of crisis dari pemerintah dan berupaya dengan cepat untuk mempersiapkan bagaimana perekonomian kita bisa survive dan kemudian bisa melakukan nantinya dengan cepat melakukan recovery ekonomi. Pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih ditopang oleh pemulihan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan akan lebih cepat pulih seiring dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional serta program perlindungan sosial yang sudah mulai disalurkan oleh pemerintah sejak tahun ini. Memang investasi diperkirakan juga masih akan mengalami tantangan yang cukup berat, mempertimbangkan kondisi di mana ekonomi global masih mengalami perlambatan ataupun belum recovery-nya ekonomi global pada tahun 2021. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus mendorong memberikan insentif ataupun memberikan stimulus dalam rangka mendorong ataupun mempercepat pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2021. Tahun ini, pemerintah mengubah banyak indikator makroekonomi, terutama adalah pertumbuhan ekonomi yang direvisi turun negatif 0,4 sampai 2,3%. Dari satu sisi adalah informasi atau fakta aspek kesehatan, yaitu penyebaran virus atau penurunan dari jumlah penderita atau penyebarannya. Dan yang kedua adalah dari sisi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, inilah yang terus kemudian pemerintah harus melakukan balancing dari kedua hal ini, sehingga masyarakat maupun ekonominya, kesehatan maupun dari sisi denyut kegiatannya, semuanya tetap bisa diselamatkan. Kita semua tahu ini adalah masalah yang sangat berat, makanya dulu saya begitu muncul COVID, saya sudah menyampaikan termasuk yang menyampaikan pertama, ini kondisinya berbeda sekali dan jauh lebih rumit dan berat dibandingkan krisis 2008. Ekonomi memang harus diputar, tetapi bukan berarti terserah pihak tertentu saja. Masyarakat luas tetap bisa membantu ekonomi dengan cara disiplin protokol kesehatan, tidak keluar rumah jika tidak dalam kondisi genting. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.